Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam anak-anakku sekalian. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran 5, dan pembelajaran 6 tentang kemarau. Dibuka bukunya halaman 81. Sebelum itu kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk dibuka bukunya halaman 81. Kita baca cerita di bawah ini ya. Siang hari cuaca terasa sangat panas. Matahari bersinar sangat terik. Anton pulang sekolah berjalan kaki. Anton memakai topi. Topi melindungi Anton dari terik matahari. Sesampainya di rumah, Anton beristirahat. Anton menyalakan kipas angin. Kipas angin membuat tubuh Anton menjadi sejuk. Nah, untuk terhindar dari rasa panasnya terik matahari, bisa memakai topi seperti yang dilakukan Anton. Lalu, jika sudah pulang ke rumah, bisa disejukkan dengan kipas angin. Nah, itu cara menyejukkan dan menghindari cuaca yang terasa sangat panas. Lalu di halaman 82, berilah tanda checklist pada benda yang digunakan saat musim kemarau. Mana ya yang musim kemarau? Kacamata hitam. Dipakai enggak? Dipakai ya, biar tidak terkena sinar matahari langsung matanya, enggak silau. Lalu kipas angin. Nah, cocok ya untuk kemarau karena cuacanya sangat panas. Lalu topi. Topi juga berguna untuk kemarau. Kalau jaket tidak ya, kalau jaket ya malah terasa panas kalau pakai jaket. Lalu selanjutnya di halaman 83, Titus bersama Made hari ini belajar menimbang benda. Titus dan Made menggunakan alat ukur tidak baku. Mereka menggunakan penggaris dan gantungan baju. Mereka melakukan seperti yang dilakukan Lani dan ibunya. Masih ingat kan yang dilakukan Lani sama ibunya? Nah, berikut ini adalah hasil penimbangan menggunakan penggaris. Dari hasil itu dibuat tabel seperti ini. Nah, ada 4 ya. Nah, nama bendanya ada garpu, penghapus papan tulis, kotak pensil, buku tulis. Nah, hasil timbangannya dinyatakan dalam bentuk kelereng. Nah, setelah kamu mengamati tabel di atas, sekarang jawablah pertanyaan di bawah ini. Benda manakah yang paling ringan? Kita lihat dari hasil timbangan dalam bentuk kelereng ini. Yang mana ya? Ya, tentunya garpu. Garpu hasil timbangannya 3 butir kelereng. Lalu benda mana yang paling berat? Kotak pensil. Kotak pensil benda yang paling berat, yaitu dengan hasil timbangan 7 butir kelereng. Yang ketiga, urutkan benda-benda tersebut dari yang paling ringan ke benda yang paling berat. Kita urutkan ya, apa saja? Garpu, buku tulis, penghapus papan tulis, dan kotak pensil. Berarti mengurutkannya dari hasil timbangan yang paling kecil. Nah, hasil timbangan yang paling kecil adalah 3. Baru diikuti dengan 4, 5, 7. Nah, seperti berhitung ya. Lalu urutkan benda-benda tersebut dari yang paling berat ke benda yang paling ringan. Nah, dibalik. Jadi sekarang hasil timbangannya yang paling banyak kelerengnya, yaitu kotak pensil, penghapus papan tulis, buku tulis, dan garpu. Catat ya.
Lalu di halaman 84, setelah belajar membuat kalimat ajakan berdasarkan gambar. Masih ingat kan yang kemarin kita buat kalimat ajakan berdasarkan gambar? Sekarang kita belajar membuat kalimat ajakan dari sebuah kata. Nih, buatlah kalimat ajakan dari kata bola. Seperti yang di percakapan Ratna, Made, sama Lani. Aku tahu, mari kita bermain bola di kolam. Nah, Made pun menjawabnya. Terus si Lani juga, aku juga tahu, ayo bermain sepak bola di lapangan. Ini membuat kalimat ajakan dalam suatu kata. Perhatikan contoh lainnya. Nih, membuat kalimat ajakan dari kata bersih. Ada 3 ya. Yang pertama, ayo kita menjaga lingkungan tetap bersih. Berarti dalam kalimatnya harus ada kata bersih. Yang kedua, mari cuci tangan agar bersih dari kuman dan kotoran. Nah, ada kalimat bersihnya ya, ada kata bersih. Lalu yang ketiga, mari menggunakan air bersih dengan bijak. Nah, itu cara membuat kalimat ajakan dari suatu kata. Sekarang kalian buat di halaman 85. Buat kalimat ajakan dari kata berikut ini. Ada kata apa aja ya? Air, berlatih, kemarau, penggaris, belajar. Yuk kita buat sama-sama. Air. Mari kita menghemat air bersih. Nah, ada kata airnya. Terus ada kata ajakan. Ajakan itu ada kata apa aja? Mari dan ayo. Ayolah, marilah. Bisa. Nah, kedua, berlatih. Kata ajakannya, ayo kita berlatih menari teman-teman. Boleh yang lainnya. Ayo kita berlatih bermain bola teman-teman. Boleh seperti itu. Lalu 3, kemarau. Ayo menghemat air agar terhindar dari kemarau panjang. Nah, ini yang ketiga harus ada katanya ya, kemarau. Lalu keempat, penggaris. Kata ajakannya, kalimat ajakannya apa aja? Mari kita gunakan penggaris untuk mengukur benda. Lalu yang kelima, belajar. Ayo tingkatkan semangat belajar supaya pintar. Nah, boleh kalian buat kata-katanya yang lain ya. Ingat kata ajakan adalah mari, ayo, marilah, ayolah. Nah, itu adalah kata ajakan. Sekarang kita ke halaman 87. Amatilah gambar berikut ini. Nih, semua lagi ngangkatin air dari truk yang berisi air. Musim kemarau yang panjang dapat menyebabkan kekeringan. Beberapa daerah mengalami krisis air bersih. Masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih. Masyarakat harus mengantri untuk mendapatkan air bersih. Nah, sekarang buatlah kalimat ajakan berdasarkan gambar tersebut. Nah, kalimat ajakannya yang pertama contohnya, ayo kita gunakan air bersih dengan bijak. Nah, yang kedua, mari melakukan antrian dengan tertib. Lalu 3 dan 4, apa? Ayo kalian buat ya. Selanjutnya di halaman 89. Saat jam istirahat, Anton bermain bersama temannya. Mereka bermain di halaman sekolah. Mereka bermain menimbang benda di sekitar. Anton membuat alat ukur tidak baku. Anton menggunakan gantungan baju dan kelereng. Ingat ya, alat ukur gantungan baju harus disangkutkan di paku. Nah, lalu Anton dan teman-temannya menimbang beberapa benda. Hasil timbangan dituliskan pada tabel berikut ini. Nih, hasil timbangan yang mereka lakukan saat bermain ada bola kasti, bolpoin, batu kerikil, buku tulis, penghapus papan tulis. Hasil timbangannya dihitung dengan kelereng. Bisa hasil timbangannya berupa buku, berupa pulpen yang sama beratnya ya.
Lalu di halaman selanjutnya, di halaman 90, coba kalian menimbang barang-barang yang ada di sekitar rumah kamu. Caranya kalian menimbangnya seperti boleh pakai gantungan baju. Lebih baik pakai gantungan baju ya, biar hasilnya akurat. Lalu hasil timbangannya kalian pakai buku tulis yang sama beratnya. Jangan lupa jawab semua pertanyaannya. Nah, sekarang ke halaman 91. Musim kemarau panjang mengakibatkan kekeringan. Jumlah air bersih berkurang. Kita perlu melakukan upaya untuk menghemat air. Tuliskan upaya yang dapat kita lakukan untuk menghemat air bersih di rumah dan di sekolah. Nah, coba kalian tuliskan pada kolom berikut ini upaya menghemat air bersih. Untuk upaya di rumah apa? Menghemat air, memakai air secukupnya, mencuci dengan deterjen sedikit. Kalau di sekolah apa? Tidak bermain air, lalu mematikan keran ketika sudah digunakan. Seperti itu ya, upaya-upaya menghemat air bersih. Oke, sekian dulu pembelajaran hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan dan selalu terapkan 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.